ating Kristus Yesus. Biarlah kita menyadari hidup kita hanya karena anugerah Tuhan semata. Hanya kalau kita puji, kita agungkan Dia, Allah penguasa hidup kita. Mari kita akan pujian ini. Biarlah hidup kita menjadi penyembahan yang sejati di hadapan-Nya. Haleluya.
Kristus yang sudah menyelamatkan kita, menebus kita, memakai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah kami, Allah yang sudah menebus kami dari kebinasaan, Allah yang menjadi teladan dalam hidup kami, untuk menjadi kesaksian yang hidup, memberitakan kabar baik bagi banyak orang, sehingga orang lain dimenangkan melalui cara hidup kami, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami menjadi berkat. Kristus dimuliakan di atas segalanya. Biarlah Roh Kudus menuntun
ibadah Minggu Raya di minggu pertama di bulan Februari ini. Ibadah Minggu Raya ini didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pemimpin dalam ibadah Minggu Misi ini terambil dari Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan. Selamat beribadah dan selamat datang kita semuanya. Kiranya melalui ibadah kita hari ini, kita semua boleh bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ada sama gembala, penatua, diaken dan majelis jemaat kami mengucapkan selamat datang bersama beribadah kita kembali. Dan apabila di antara kita ada yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, maka dengan segala rendah hati kami menyambut untuk boleh berdiri sebentar. Baik, semuanya ini adalah orang-orang yang setia untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan melihat penguatan jemaat kita untuk yang bertugas sepanjang 1 minggu ke depan. Kalau di antara kita ada tertera namanya, mari kita mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan sepanjang minggu di depan ini. Kita melihat laporan keuangan bahwa saldo pembangunan per 1 Februari 2025 yaitu Rp14.245.046, sedangkan saldo kas gereja per 1 Februari 2025 Rp22.022.369. Jika ada perbedaan jumlah yang tertulis dengan jumlah yang diberikan, dapat menghubungi bendahara kita, yaitu Ibu Ekto Damani. Sekali lagi berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu di bidang dana untuk pelayanan kita di tempat ini. Karena Tuhan benar-benar berkah bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Untuk kado ulang tahun bagi kita terambil dari bagi saudara Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ada 4 pengumuman bagi kita. Yang pertama, persembahan dijalankan 2 kantong dan jemaat akan membawa persembahan ke
misi khususnya hari ini. Hari ini setelah ibadah akan diadakan rapat panitia pembangunan. Mohon semua anggota panitia untuk boleh hadir bersama-sama untuk kita boleh membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Pelayanan kategori PKB, PKP, lansia, pemuda, dan semua untuk pelayanan kategori akan dimulai pada Februari 2025. Ibadah pembukaan kategori 2025 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 pukul 19 di gereja. Diharapkan kita semua boleh hadir, dan ini adalah merupakan pembukaan KRT bagi kita, dan selanjutnya nanti kita akan melangsungkan semuanya kegiatan-kegiatan kategori di komisi masing-masing. Pembangunan gereja atau renovasi bagian depan akan dimulai pada bulan ini, yaitu bulan Februari 2025, dengan kebutuhan dana 350 juta rupiah. Dimohon dukungan doa dan dana dari semua jemaat agar pembangunan ini dapat terlaksana dan tetap kita doakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Saya akan membagikan pokok doa ini dengan dua bagian. Untuk Bapak Ibu dan untuk Bapak-Bapak dan Saudara akan berdoa untuk poin nomor 1 sampai 4. Kemudian untuk Ibu dan saudari-saudari akan berdoa untuk poin yang kelima sampai poin yang ke-7. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian dari nomor 4. Selain Kau tiada yang lain. Kemudian kita akan masuk dalam doa kita. Yesus
kasih Bapa di sorga untuk doa-doa kami boleh kami naikkan ke depan Tuhan. Kami tahu itu dalam pekerjaan Tuhan, kami hanyalah alat Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaan ini begitu saja, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menopang kami, Tuhan meluruskan setiap motivasi supaya ketika kami melayani Tuhan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa supaya semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa secara jemaat GMI di Sion di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan tanamkan hati misi kepada kami, supaya kami tidak hanya dilayani, tetapi kami Tuhan tahu hati rindu melayani Tuhan. Kami memberkati Tuhan, melengkapi kami dengan karunia-karunia khusus, supaya dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah rumah tangga kami, tengah-tengah keluarga dan masyarakat, kami juga boleh menjadi kesaksian yang dimana orang boleh melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan kami masing-masing. Berikan karunia itu bagi kami, dan kami mohon anugerah Tuhan juga untuk melindungi kami Tuhan ketika kami melakukan pekerjaan ini. Tuhan sendiri yang ada di depan, kami hanyalah alatnya. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kita akan memuji Tuhan dengan bermazmur. Mari bersama-sama membuka Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 13. Kaum ibu dan pemudi membaca ayat-ayat ganjil, kaum bapak pemuda membaca ayat genap, demikian seterusnya. Dimulai dari judulnya, kaum ibu dan pemudi, 1-2 ya. Allah Tuhan adalah hati seluruh dunia. Menyanyikan lagu-nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikan bagi Tuhan apa yang sedang bumi. Kita semua adalah orang-orang percaya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, mari dengan penuh sukacita nyatakan kebaikan karya-karya Allah, keselamatan yang Allah berikan kepada saya, Bapak Ibu saudara-saudari. Mari kita sampaikan kepada semua orang-orang yang belum mengenal kepada keluarga, orang-orang yang kita kasih. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita semua waktunya sampai semua lutut berteduh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh sukacita kita akan berjanji
melalui karya penebusannya, kita dirayakan, dibenarkan dalam anugerahnya semata. Kita mau sembah Dia, Allah yang sangat mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
Itulah Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, bahkan yang mempercayakan kami dalam pekerjaan besar dalam misi Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Dan terima kasih Tuhan, kalau kamilah menjadi bagian yang Tuhan percayakan, yang Engkau utus di tengah-tengah lingkungan kami, di mana kami berada. Dan itu anugerah yang besar yang kami terima dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menikmati firman, berfirman Engkau bagi kami, supaya kami akan terus dibaharui untuk menjadi pelaku-pelaku firman sebagaimana yang Engkau inginkan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita sudah masuk di hari yang kedua di bulan yang kedua. Nah, nggak lama lagi Natal ya. Ya, mau lama lagi nggak lama lagi kita mau Paskah. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita semua menikmati anugerah dan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan kalau kita masih terus dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Dan dalam ibadah Minggu Raya ini, khususnya di minggu pertama ini, dalam tema misi, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara responsorial. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang terakhir. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua menduluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami tak tebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan yang melakukan firman.
Tema dalam ibadah Minggu Misi ini adalah panggilan untuk memberitakan kabar baik. Panggilan untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil adalah kabar sukacita, kabar baik dari Allah, kabar baik yang menyelamatkan semua orang. Dan sukacita itu nyata di dalam kehidupan kita dan terwujud nyata di dalam kehidupan kita karena kehadiran Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kepada siapakah kabar gembira itu harus disampaikan? Dan tentunya kabar sukacita itu, kabar keselamatan itu disampaikan untuk semua orang, dimanapun dan dalam keadaan, dalam waktu apapun. Dan siapa yang menawarkan kabar baik itu, kabar sukacita itu? Itulah kita bagi setiap orang yang percaya dan yang menikmati karya keselamatan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus mengutus 70 murid dalam bagian firman Tuhan. Mereka bagian orang-orang yang telah diselamatkan. Mereka orang-orang yang bagi bagian dari orang-orang yang telah menikmati sukacita dari Allah. Mereka orang-orang yang telah menikmati kehidupan bersama dengan Kristus yang telah mengubah mereka. Dan mereka lah menjadi utusan Injil bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang utusan, ada 70 murid Tuhan Yesus yang diutus oleh Tuhan. Dan ada 2 kali kata utusan dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga mau menunjukkan bahwa betapa pentingnya dan betapa luar biasanya seseorang tak akan dipercayakan Tuhan menjadi utusan ini, menjadi duta Kristus. Menjadi utusan juga berarti bahwa dia menjadi duta Kristus. Kalau dalam hal politik, seorang duta itu maka dia akan mewakili bangsa.